Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7. Setelah kita kemarin belajar materi objek pengamatan IPA, sekarang kita belajar tentang pengukuran. Apakah hari ini anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran IPA? Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang saya sayangi, sebelum kita awali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan, anak-anak. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang objek pengamatan, sekarang kita mempelajari tentang pengukuran. Ya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan deskripsi dari suatu benda. Akan tetapi, seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup. Ya. Jadi kalau kita melakukan pengamatan tidak cukup dengan melakukan indera penglihatan atau indera peraba atau penciuman saja. Tetapi ya, kita memerlukan hasil pengamatan itu dengan data yang valid untuk dikomunikasikan kepada orang lain. Ya, untuk disampaikan kepada orang lain baik berupa laporan tertulis maupun laporan yang lainnya. Sebagai contoh, kalau seorang tukang kayu membuat meja, maka tukang tersebut membuat meja dengan ukuran berapa panjangnya, ya, berapa lebarnya yang dibutuhkan. Nah, itu harus nanti dilaporkan atau ditulis sebagai sebagian daripada objek pengamatan yang dilakukan. Peristiwa yang dilakukan oleh tukang kayu tersebut terkait dengan kegiatan pengukuran. Ya, untuk itu mari kita pelajari bersama-sama tentang pengukuran. Apa itu pengukuran? Pengukuran dapat diartikan sebagai kegiatan mengukur suatu besaran dari objek atau benda. Dalam kegiatan mengukur, dibutuhkan alat ukur yang sesuai dengan besarannya. Mengukur adalah membandingkan nilai besaran yang diukur dengan alat ukur yang sesuai. Misalnya, mengukur lebar meja dengan mistar atau penggaris, mengukur panjang meja dengan mistar atau penggaris atau meteran, ya, roll meter atau meteran yang panjang. Tuh. Kemudian mengukur kecepatan lari. Anak-anak lari diukur berapa waktunya, berapa kecepatannya. Menggunakan apa anak-anak? Menggunakan stopwatch. Kemudian mengukur massa benda atau berat dengan menggunakan neraca atau timbangan. Apa itu besaran? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nilai dan satuan. Nilai ini nanti angka dalam bentuk angka ya nak ya. Satuan adalah pembanding dalam sebuah pengukuran. Di dalam melakukan kegiatan pengukuran terhadap suatu benda, yang terpenting adalah menggunakan alat ukur yang sesuai dan berstandar internasional, ya. Jadi sama, berstandar internasional itu kita ukurnya di sini dibaca orang di Jakarta, dibaca orang di Malaysia, dibaca orang di Arab, sama. Mereka mengerti itu yang dikatakan berstandar. Syarat pengukuran tersebut harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai ukur yang tepat. Pengukuran yang teliti akan menghasilkan nilai yang akurat. Semakin tinggi tingkat ketelitian sebuah alat ukur, maka nilai pengukuran semakin baik. Ya.
Nah, untuk mengetahui itu semua, kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Berdasarkan jenis satuannya, maka besaran dibedakan menjadi besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu apa? Besaran pokok adalah merupakan besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu, terdiri atas 7 besaran. Berikut ini 7 besaran pokok beserta satuannya berstandar satuan internasional. Jadi sedunia sama. Apa saja? Ini tabelnya. Besarannya panjang, satuannya meter, lambangnya M kecil. Jadi ada 7. Yang kedua massa. Massa itu berat. Satuannya kilogram. Lambangnya kg. Kemudian besaran yang ketiga adalah waktu. Satuannya sekon. Lambangnya S. Besaran yang keempat adalah suhu. Ini biasanya suhu tubuh ya, atau suhu lingkungan yang diukur. Ya. Nah, satuannya adalah Kelvin, lambangnya K besar. Kemudian kuat arus. Kuat arus ini mengukur daya listrik. Satuannya adalah ampere, lambangnya A. Kemudian untuk mengukur intensitas cahaya, besarannya ya intensitas cahaya, satuannya kandela, lambangnya CD. Besaran yang keempat adalah jumlah zat atau satuannya ya jumlah zat, satuannya mol, lambangnya mol MOL. Ya, jadi ada 7 besaran, ini anak-anak harus dihafalkan ya. Kemudian ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya, jika anak-anak mau mengukur luas, adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Apa itu? Panjang kali lebar. Jadi ini panjangnya. Kemudian yang sini adalah lebarnya. Ini diukur berapa panjangnya pakai penggaris. Ini lebarnya berapa. Jadi nanti panjang kali lebar, ini luasnya ketemu. Satu folio ini luasnya berapa. Ini untuk mengetahui luas ini berarti sudah besaran turunan yang diturunkan dari panjang dan lebar. Kemudian ada lagi kalau anak-anak mau mengukur kecepatan, adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Ya, anak-anak berlari atau bersepeda diukur kecepatannya dari titik A ke titik B tadi berapa? Berarti anak-anak harus mengukur panjangnya. Kemudian waktu tempuhnya berapa? Itu namanya besaran turunan. Nah, kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang besaran pokok dan besaran turunan, dalam pengukuran juga ada satuan baku dan satuan tidak baku. Apa itu satuan baku? Satuan baku adalah satuan yang telah disepakati pemakaiannya secara internasional atau disebut juga dengan sistem internasional atau SI. Yang tadi sudah dikatakan Ibu bahwa ini standarnya internasional. Jika anak-anak melakukan pengukuran, hasilnya ditulis dalam sebuah laporan yang menggunakan satuan internasional, ini dibaca orang sedunia akan paham. Tetapi kalau yang tidak baku, nanti tidak baku itu berlaku untuk daerah tertentu saja. Syarat satuan baku adalah berlaku internasional, mudah ditiru dan tidak berubah-ubah, tetap ya. Satuan dalam sistem internasional dibagi menjadi 2, yaitu sistem MKS, meter, kilogram, sekon. Meter ini untuk jarak panjang, kilogram untuk massa, sekon untuk waktu ya. Dalam sistem CGS, sentimeter, gram, dan sekon. Oke.
Kemudian selanjutnya satuan tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak diakui secara internasional, hanya digunakan pada wilayah atau daerah tertentu saja. Sebelum ditemukannya alat ukur, maka penduduk pada zaman dahulu menggunakan satuan tidak baku untuk pedoman pengukurannya. Hanya cukup dimengerti pada daerah atau wilayah itu saja. Contohnya, ya, satuan tidak baku ada hasta. Hasta itu adalah ukuran dengan jarak antara ujung jari sampai siku. Ini satu hasta. Jadi kalau anak-anak mengukur tali rafia begini, ya, ditarik dari ujung sini, ini satu hasta. Ya, kemudian ada jengkal. Jengkal itu jarak antara ujung jari kelingking dengan ujung jari jempol ini. Nah, ini kalau kita mengukur ini berapa jengkal. Nah, ini ya, ini satu jengkal. Nah, ini kurangnya atau lebihnya ini nggak cukup satu jengkal, berarti pakai apa? Ini dikasih titik, kita pakai jari, berapa jari? Ini 5 jari, kasih titik lagi, tambah lagi 3 jari, berarti satu jengkal 8 jari. Kemudian ada depa. Depa adalah ukuran dengan merentangkan lengan tangan dari ujung ini, ya, direntangkan begini. Nah, ini dari ujung jari sini sampai sini, pangkal lengan kiri. Jadi ini, ya, panjang ini sampai sini, ini satu depa. Biasanya kalau ibu dulu itu melihat orang tua ibu kalau mengukur kerjaannya para bapak ibu yang kerja di tambak, orang keduk gitu ya, orang kerja di tambak itu diukurnya kalau orang-orang dulu ya apa ngukurnya nggak ono meteran, pakai depa. Jadi tali rafia diukur gini, kemudian atau dikenteng dulu dengan tali rafia, setelah itu tali rafianya diukur gini. Berapa depa? 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, itu depa. Ya. Mungkin anak-anak untuk memahami hasta, jengkal, depa ini bisa bertanya langsung pada orang tuanya. Barangkali orang tuanya ada yang sudah pernah mempraktekkan pengukuran dengan satuan tidak baku ini. Selanjutnya alat ukur. Ya. Alat ukur digunakan dalam pengukuran sesuai dengan besaran yang akan diukur. Setiap alat ukur memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda tergantung pada skala yang ada. Semakin kecil skala yang digunakan, maka alat ukur itu memiliki ketelitian yang tinggi. Penggunaan suatu alat ukur tertentu ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain ketelitian hasil ukuran, ukuran besar yang diukur, dan bentuk benda yang diukur. Jadi alat ukur itu kita menggunakannya tergantung benda apa yang akan kita ukur. Ya. Berikut ini ada beberapa alat ukur panjang, massa atau berat dan waktu yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penggaris, biasa anak-anak gunakan, ya. Kemudian ini ada roll meter, digunakan Pak Tukang. Ada yang meteran roll meter panjang biasa, biasanya digunakan ibu penjahit. Ini jangka sorong, ya. Jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter benda yang tidak simetris, contoh bola. Untuk mengukur tebal uang logam maupun dalamnya suatu tabung itu menggunakan jangka sorong seperti ini, ya. Kemudian ada alat ukur berat. Ini timbangan neraca ahos 3 lengan. Neraca ahos 3 lengan ini biasanya digunakan untuk menimbang emas, intan, berlian. Itu menggunakan alat ukur ini, neraca ahos 3 lengan. Ketelitiannya adalah sampai 0,1 gram. Ya. Kemudian ini neraca digital. Neraca digital ini ketelitiannya
0,01 gram. Lebih teliti lagi. Ini biasanya digunakan di laboratorium untuk menimbang ya bahan-bahan yang akan digunakan praktek. Ini neraca pasar, timbangan pasar biasanya digunakan oleh penjual-penjual di pasar untuk nimbang gula, beras, ikan, tepung ya. Itu pakai ini minyak. Kemudian ada alat ukur yang berupa waktu, bisa stopwatch atau jam tangan, jam dinding, ya. Tuh. Nah, setelah memahami materi ini, anak-anak silakan melakukan praktikum bersama teman terdekatnya atau di rumah bersama keluarga, adik atau kakak ya sebagai pembimbing kalian. Ini prakteknya adalah kegiatan pengamatan dalam pengukuran. Lakukan kegiatan di bawah ini dengan menggunakan LKS. Ini sudah saya siapkan LKS-nya. Anak-anak bisa membaca langkah kerjanya. Kemudian hasil praktikumnya ditulis di tabel ini. Ya, setelah itu dianalisis. Setelah dianalisis, anak-anak bisa membuat simpulan. Ya, jadi nanti anak-anak bisa mengukur meja tamu, buku tulis, buku paket, beras, gula. Bisa menggunakan baku, satuan baku dan satuan tidak baku. Alat ukurnya nanti anak-anak sesuaikan ya. Untuk mengukur panjang, lebar menggunakan apa? Kalau baku bisa mistar atau bisa rollmeter. Tuh silakan. Nanti dari materi pembelajaran ini anak-anak sudah praktek, insya Allah anak-anak akan memahaminya dengan lebih jelas. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan Ibu secara langsung lewat nomor telepon yang sudah ada di grup WA masing-masing kelas ya. Demikian materi pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.